Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dermawan Motor Perbohongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2007 diesel. Nah, ini untuk keluhannya kata pemiliknya, mesinnya pada saat dibawa jalan itu sering mati sendiri, tapi tidak muncul lampu cek engine ya teman-teman. Kita mau cek seperti apa nih teman-teman kondisinya. Coba kita tes dulu ya teman-teman. Kita hidupkan. Saat ini kondisinya normal ya, lampu indikator tidak ada yang aktif. Kita coba, ini kondisinya manual untuk unitnya. Coba gas dulu. Kita coba gas di 2000 rpm, 2000 sampai 3000 ya, tegas. Saat kita gas di tempat kondisinya normal. Tidak ada mati. Nanti kita coba tes jalan dulu sampai kondisinya nanti muncul DTC-nya seperti apa dan mati-matinya seperti apa. Nah, teman-teman, ini untuk Fortunernya setelah kita bawa jalan tadi. Nah, pada saat digas kasar, diinjak nggak mau, nah ini sudah kandas ya. Sudah kandas tapi nggak mau jalan. Nah, ini kondisinya. Tapi lampu engine nggak aktif ya, lampu engine nggak aktif, DTC nya pin 093. Ini seharusnya kalau seperti ini, nah ini mesinnya mati ya, mesinnya mati sendiri. Nah, ini harusnya dibarengin dengan lampu engine ya teman-teman. Tapi kemungkinan kita curiga lampu engine nya di jumper menggunakan lampu yang lain ya. Nanti kita periksa juga di bagian speedometernya. Siapa tahu yang menyebabkan lampu engine nggak aktif itu seharusnya kalau dia P0093 seperti ini, harusnya lampu engine aktif dulu baru nggak bisa digas, baru mesinnya mati. Tapi ini tadi pada saat kita tes, kita injak gas sampai mentok, itu tidak mau jalan, jadi hanya di 1200, tapi engine nggak aktif. Nanti kita coba cek dulu engine nggak aktif kenapa. Ini kita matikan sebentar, on lagi. Kita perhatikan lampu indikatornya. Nah, sepertinya ada kebersamaan matinya dengan lampu oli ya. Nanti kita coba cek di jumper atau seperti apa. Ini mesinnya sudah hidup lagi, RPM normal, sudah bisa digas lagi teman-teman. Sudah bisa digas lagi. Ini setelah kita tes, kita diamkan mobilnya satu malaman. Pagi ini baru kita coba tes, dia baru kondisinya mati-mati. Kita gas di 2000 rpm sambil jalan. Nah, kita lanjut dulu kembali ke bengkel teman-teman. Kita coba masuk ke Red Bull Kude. DTC nya P0093 fuel leak detected leak. Kondisi seperti ini. Di sini juga ada mass air flow, circuit low. Ada juga P0113 intake air temperatur, circuit high input. Ada juga P0400 exhaust gas recirculation flow. Ini sama seperti tadi. Ini sama seperti tadi. Nah, inilah kondisi dari DTC nya teman-teman. Nah, sudah kita lepasin ya teman-teman untuk musiknya. Juga sudah kita lepas. Di sini kita periksain ya di bagian lampu engine dan juga lampu oli tadi yang kita curigain. Di bagian sini tadi lampu engine-nya ya.
Nah, ini lampu baterai, ini lampu oli ya, ini lampu oli, dan yang di atasnya ini lampu engine nih. Ini airbag, ini lampu engine-nya. Berarti kalau kita balik seperti ini di belakang sini, nah itu terlihat ada satu helai ya, serabut dari kawat atau kabel ini terlihat ya, jamperan dari nah nih terlihat jamperannya ini. Begitu lampu oli padam, lampu engine juga padam. Atau trouble seperti apapun di mesin ini, itu tidak akan mengaktifkan lampu engine karena lampu engine-nya di jumper menggunakan switch oli seperti ini. Nah, jadi itulah alasannya kenapa tadi pada saat kita tes jalan itu nggak bisa digas, lalu mesinnya mati. Nah, munculnya pin 0093 tapi tidak menimbulkan lampu engine. Nah, ini agar tidak terjadi keliruan dengan pemiliknya nanti ya, karena konten-konten kita itu banyak yang menuju ke bagian lampu cek engine aktif baru nggak bisa digas, lalu mesinnya mati. Nah, jadi kemarin kata pemiliknya ini lampu engine nggak aktif tapi nggak bisa digas dan mesinnya mati. Nah, kecurigaan kita kemarin menuju di sini. Jadi hari ini kita pembuktiannya ini. Nah, oke. Nanti kita coba perbaiki. Kita lanjut ke bagian mesin teman-teman. Kita cari penyebabnya untuk piuliknya. Oke, kita lanjut. Ini kondisi dari injektornya juga macet ya. Macet, tidak bisa dibuka. Coba nanti kita coba lepas dulu injektornya. Karena macet total nih, bisa dilepasin. Juga ada bocor oli. Sekarang kita kerjakan. Pumpnya mau diproses pembongkaran. Lanjut. Ini teman-teman untuk Fortunernya, alhamdulillah sudah bisa kita lepas injektornya. Kondisi dari noken asnya seperti ini ya, as klepnya ini hitam sekali. Ini kemarin sepertinya baru dibongkar mesinnya, jadi kondisinya sudah seperti ini. Ini untuk bagian ruang bakar, kondisinya seperti ini. Ruang bakarnya hitam. Ini kita bersihkan semua keseluruhannya sampai di bagian-bagian depan sini, karena kita mau cek juga termostatnya teman-teman. Termostatnya juga mengalami sepertinya dilepas nih termostatnya. Kita mau coba cek dulu termostatnya ada atau tidak, karena ini suhunya tetap dingin walaupun sudah dibawa jalan beberapa kilo, tetap dingin kondisinya. Ini kita cek di bagian barang-barangnya, kita lepasin semua ya. Ini kita bersihkan di bagian throttle. Ini power steering ya, itu throttle body, dan bagian PGR posisinya hitam, itu common rail, itu intake manifold, ini minyak. Nanti kita bersihkan semua keseluruhannya. Untuk injektornya sepertinya baru diperbaikin atau dikalibrasi. Ini ada isolasi di bagian sini atau apa namanya ya, selapit. Ini selapit seperti ini. Ini sudah dikalibrasi sepertinya, cuman pemiliknya nggak ngomong kemarin, mungkin dari yang awal ya, dari pemilik yang awal. Kita lanjut, nanti kita kalibrasi. Tinggal pom yang belum bisa kita lepas karena pomnya keras. Pada saat kita lepas sangat keras sekali. Nanti kita coba lepasin dulu untuk supply pomnya. Kita lanjut. Sudah kita lakukan pembersihan semua ya, seluruhannya sudah kita bersihkan. Untuk yang bocor-bocor nanti kita lakukan penggantian bagian silingnya dan juga di bagian packing nanti kita ganti. Termostat juga kita lakukan penggantian karena termostat itu tidak terpasang ya. Jadi suhunya itu di bawah terus. Kondisi dari intake manifold sudah kita lakukan pembersihan juga, tinggal sedikit lagi nanti kita lakukan cuci kembali. Untuk bahan-bahannya kita lepasin. Nah, ini injektor
sesuai kalibrasi keempat-empatnya, dan juga supply pom sudah kita bersihkan. Ini untuk throttle body, GR, dan juga intake sudah kita cuci bersih. Ini kipas juga kemarin bermasalah, sudah kita perbaiki kipasnya, sudah kita cuci semua. Ini tinggal kita lakukan pemasangan teman-teman. Kita lanjut. Oke teman-teman, ini untuk Fortuner ini keluhannya banyak teman-teman. Untuk yang mati-mati, setelah kita lakukan pengecekan kemarin, lampu indikator engine-nya itu nggak aktif karena di jumper ya. Tadi sudah kita perbaikin, insyaallah mudah-mudahan sudah bisa aktif normal kembali untuk lampu engine ya. Kita mau coba tes on. Nah, pada saat kita on kontak, engine aktif ini dan ini. Jadi kemarin pada saat kita lakukan starter dan kita tes jalan, pada saat keluhannya masih muncul, itu indikator engine nggak aktif. Nah, karena di jumper pakai lampu oli. Nah, kita coba starter ini sudah kita perbaikin. Kita coba tes. Lampu engine-nya sudah bisa nongol teman-teman. Lampu oli mati sendiri. Jadi kemarin ini ikut mati. Nah, jadi sekarang ini karena mobil ini masih terdapat DTC, jadi lampu engine aktif seperti ini seharusnya. Nah, jadi masih ada lagi DTC-nya yang harus kita selesaikan, yaitu map sensor. Map sensornya muncul terus. Jadi kemarin pada saat kita lakukan tes jalan itu lampu engine nggak aktif. Nah, jadi kemungkinan awal pertama kemarin pada saat di perbaikan ya di pemilik sebelumnya itu nggak sembuh-sembuh untuk penyakit lampu engine ini. Jadi hasil kemarin ditutup atau dilangsungkan dari pompa oli. Jadi lampu olinya ini mati, dia ikut mati. Jadi begitu ada trouble dia nggak aktif. Nah, ini saat ini aktif karena masih ada trouble, jadi dia aktif. Ini DTC-nya yaitu map sensor ya teman-teman. Kita cek dulu. Ini kita coba scanner. Munculnya masih ada DTC lagi, yaitu mass airflow circuit flow. Nah, inilah mungkin keluhan awal dari mobil ini sebelum dijual pemilik yang kedua saat ini. Kita coba hapus teman-teman. Ini nggak bisa dihapus ya. Ini sudah kita coba tes berkali-kali, kita hapus dia nggak mau hilang. Nah, ini pada saat kita hapus dia tetap tetap muncul ya. Nah, kita cari penyebabnya dulu teman-teman. Jadi untuk P0093 nya sudah hilang, tidak ada DTC-nya, tinggal DTC-nya yang ini yang mau kita cari. Oke, kita lanjut. Oke, kita mau tes jalan dulu. Nah, ini untuk lampu engine sudah selesai kita perbaiki teman-teman. Jadi kita nanti buatkan konten selanjutnya untuk masalah lampu engine-nya. Kita coba tes dulu untuk P0093 nya ya, oke teman-teman, coba tes lagi. Kemarin kondisi seperti ini sudah langsung aktif. Kemarin seperti ini sudah mati-mati ya mesinnya teman-teman ya. Ini gas gas juga responnya bagus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kita coba tes lagi. Seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.